Berita terbaru Chelsea, temukan jawaban atas perginya Antonio Rudiger ke Real Madrid. Berlian tersembunyi Polesan Pochettino, dulu dibuang kini menjelma jadi pemain penting. Jelang menjamu Arsenal, Pochettino siapkan strategi jitu dengan kembalinya beberapa pemain penting dari cedera. Berikut ulasannya. Chelsea mungkin telah menemukan jawaban atas keluarnya pemain internasional Jerman 2 musim lalu. Dengan munculnya bintang baru yang menunjukkan hasratnya saat melawan Burnley, Pochettino kini memiliki bek setara Rudiger hingga membuat para fans begitu kagum. Pemain yang paling membuat heboh para pendukung setia Chelsea ini bahkan tidak berhasil mencetak gol. Kedatangan bek tengah Axel Disasi di musim panas menimbulkan beberapa pertanyaan apakah dia akan dibutuhkan sepanjang musim. Tetapi dia dengan cepat terbukti menjadi favorit penggemar. Setelah penalti Cole Palmer, Axel Disasi berlari melintasi depan fans tandang dan mengepalkan tinjunya untuk merayakan bersama penonton. Kemudian dia berkumpul bersama rekan satu timnya yang mengelilingi Cole Palmer sebelum dia berbalik ke arah fans dan berteriak. Selain itu, dia juga melambaikan tangan dan bertepuk tangan, sesuatu yang menurut fans The Blues biasa dilakukan oleh Antonio Rudiger. Salah satu fans Chelsea mengomentari penampilan luar biasa Axel Disasi. Axel Disasi, dia benar-benar menjadi Chelsea. Berikan kecepatan pada Disasi dan kami telah menggantikan Rudiger. Pemain internasional Prancis ini telah bermain selama 90 menit untuk The Blues di 8 pertandingan liga mereka sejauh ini. Sang pemain juga berperan penting di lini belakang di bawah asuhan Pochettino. Sekarang dia akan berusaha tampil sebagai starter untuk 9 kali berturut-turut ketika The Blues menghadapi rival London, Arsenal, setelah jeda internasional akhir bulan ini. Gelandang Chelsea, Conor Gallagher, kabarnya bersedia memperpanjang kontraknya dengan The Blues jika dia terus mendapatkan jaminan akan mendapatkan waktu bermain. Kontrak pemain internasional Inggris tersebut di Stamford Bridge hanya berlaku hingga akhir musim 2024-2025. Dan dia sempat sangat dikaitkan dengan kepindahan ke tempat lain selama musim panas. Tottenham Hotspur dan West Ham United kabarnya tertarik untuk mendapatkan jasanya. Tetapi Chelsea akan enggan berbisnis dengan rival mereka di London untuk pemain asli dari akademi mereka. Pada akhirnya, jendela transfer musim panas berakhir dengan Gallagher tetap berada di Chelsea. Dan dia dengan cepat menjadi bagian utama dari rencana Pochettino di musim ini. Pemain internasional Inggris tersebut telah menjadi starter di 8 pertandingan Premier League Chelsea musim ini. Dan dia mencatat kontribusi gol pertamanya pada musim baru dengan memberikan assist untuk gol Raheem Sterling melawan Burnley pada hari Sabtu. Karena cedera Reece James dan Ben Chilwell dalam beberapa minggu terakhir, Gallagher juga telah memakai band kapten sebanyak 5 kali untuk Chelsea musim ini. Sekali di Carabao Cup dan dalam 4 pertandingan terakhir Premier League. Setelah dengan cepat mendapatkan kepercayaan Pochettino, Gallagher sekarang diharapkan untuk duduk dan membahas masa depannya dengan Chelsea, yang kemungkinan akan mencoba menjualnya tahun depan jika dia membuatnya jelas bahwa dia tidak akan menandatangani kontrak baru. Namun Football Insider mengklaim bahwa gelandang tersebut akan senang untuk memperpanjang kontraknya dengan klub masa kecilnya itu selama dia tetap menjadi starter reguler dalam skuad Pochettino. Gallagher sering tampil bersama 2 gelandang dengan nilai transfer 9 digit, yakni Moises Caicedo dan Enzo Fernandez musim ini. Meskipun Chelsea juga memperkuat lini tengah mereka dengan kedatangan Leslie Ugochukwu dan Romeo Lavia di musim panas ini. Pochettino akan menyatukan pemain-pemainnya selama jeda internasional karena masih banyak pemain di Cobham yang absen karena cedera dan performa yang kurang bagus. Selain itu, sang pelatih juga akan mengintegrasikan mereka dengan pemain yang sudah kembali dalam sekitar 10 hari sebelum hujan terbesar musim ini. Chelsea berbeda dengan sebelumnya. Jadwal pertandingan yang akan datang melibatkan Brentford, Manchester City, Tottenham Hotspur, Newcastle dan Brighton, serta ancaman apapun yang diklaim oleh Manchester United. Jika Chelsea terjebak dalam masalah lagi, itu mungkin akan menjadi awal yang buruk menjelang Natal. Namun ada faktor-faktor yang menunjukkan bahwa segala sesuatunya mungkin berjalan dengan baik. Arsenal tidak berjalan sekuat musim lalu meskipun berada di posisi tabel yang paling tinggi. Manchester City sedang mengalami kesulitan tapi akan memiliki Rodri, bahkan Kevin De Bruyne akan kembali dan semangat Pep Guardiola. Sedangkan Brentford belum menang sejak akhir pekan kedua musim ini.
Dan Brighton juga kesulitan menjaga keseimbangan antara kompetisi domestik dan juga internasional. Berbeda dengan Newcastle yang siap untuk pertempuran Eropa, tetapi meskipun ada pembicara tentang krisis Chelsea, mereka hanya unggul 2 poin saja. Itu adalah sisi positifnya. Ketika berbicara tentang Arsenal yang akan penuh semangat setelah mengakhiri rentetan kekalahan melawan Manchester City, rekor Chelsea saat bermain di kandang melawan mereka hampir sulit dipercaya. Pertandingan ini akan menjadi tes dengan cara yang berbeda, tetapi untungnya bagi Pochettino, ia dapat mengandalkan mereka yang telah pulih sepenuhnya dari cedera. Semua mata akan tertuju pada trio mematikan Chelsea, yakni Conor Gallagher, Moises Caicedo, dan Enzo Fernandez. Reece James kemungkinan sudah siap bermain melawan Arsenal. Pemain berusia 23 tahun ini baru saja memainkan dalam satu pertandingan musim ini. Tetapi dia adalah salah satu dari sedikit pemain dalam skuad yang pernah merasakan kemenangan melawan Arsenal untuk Chelsea. Dia mungkin akan langsung kembali ke starting 11. Tetapi jika tidak, Malo Gusto juga akan memenuhi syarat setelah menjalani larangan 3 pertandingan secara penuh. Itu adalah 2 pemain yang Pochettino belum dapat mengandalkan dalam beberapa pekan terakhir. Sementara Benoit Badiashile juga bisa bergabung. Pemain asal Prancis itu belum bermain musim ini setelah mengalami kemunduran akibat cedera pada akhir musim lalu. Sekarang dia sudah kembali berlatih bersama tim sebagian, dan dia akan memiliki 2 minggu untuk terus mengambil langkah positif menuju kembali ke lapangan. Courtney Chukwuemeka telah kembali dalam skuad pertandingan sekali lagi, tetapi belum pernah bermain sejak pertandingan kedua musim ini melawan West Ham. Dia akan menjadi seperti pemain baru efektif. Sementara Trevoh Chalobah adalah salah satu pemain yang belum pernah bermain di bawah kepelatihan Pochettino. Sang pemain juga semakin mendekati kondisi bermain. Ada kemungkinan dia akan kembali melawan Arsenal. Yang paling penting adalah Christopher Nkunku. Dia telah pulih cepat dari cedera lutut yang secara efektif menghentikan musimnya sebelum dimulai. Pertandingan melawan Arsenal bisa jadi debut Christopher Nkunku yang luar biasa. Kemungkinan besar Nkunku akan kembali selama jadwal pertandingan yang sulit itu. Chelsea akan termotivasi oleh 6 poin dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Dengan Christopher Nkunku memiliki kesempatan untuk comeback lebih cepat dari perkiraan yang telah ditentukan. Chelsea sedang menyusun rencana baru terkait masa depan Romelu Lukaku. Mereka siap melepas sang striker secara permanen ke AS Roma. Di musim panas kemarin, Lukaku kembali ke Italia sekali lagi. Ia bergabung dengan AS Roma dengan status pemain pinjaman. Di AS Roma, Lukaku kembali menemukan ketajamannya. Ia berhasil mencetak 3 gol bagi timnya sejauh ini. Meski lagi tajam-tajamnya, Chelsea tidak berniat memulangkan Romelu Lukaku. Calcio Mercato mengklaim bahwa Chelsea lebih suka untuk memulangkan Tammy Abraham ketimbang Lukaku. Menurut laporan tersebut, Pochettino lebih memilih untuk memulangkan Tammy Abraham ke Stamford Bridge ketimbang Lukaku. Keputusan ini sebenarnya cukup aneh karena Abraham sejauh ini jadi pesakitan di AS Roma, di mana ia minim kontribusi sejauh ini. Namun Pochettino menilai striker timnas Inggris itu lebih cocok di skema permainannya ketimbang Lukaku, sehingga Pochettino memilih untuk memulangkan sang striker ke Stamford Bridge. Menurut laporan yang sama, Chelsea sudah mengajak AS Roma berdiskusi terkait transfer Abraham ini. Mereka kabarnya akan mengajukan pertukaran pemain. Mereka akan menyerahkan Lukaku ke AS Roma secara permanen, dan sebagai gantinya AS Roma harus menyerahkan Tammy Abraham ke Chelsea. The Blues menilai nilai transfer kedua striker ini berada di angka yang mirip. Jadi pertukaran pemain nampaknya jadi opsi yang bagus untuk keduanya. Menurut laporan tersebut, AS Roma menyebut baik kemungkinan barter Lukaku dan Tammy Abraham. Jose Mourinho kini lebih sreg menggunakan Lukaku ketimbang Abraham. Jadi ia menilai pertukaran pemain itu bakal bagus untuk kedua tim. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.